Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Kabupaten Lebak menanam padi massal di jalan sebagai bentuk protes ke pemerintah. Presiden Prabowo membeli sapi kurban dari peternak lokal di Lebak. Terkuak, suami dalang utama pembunuhan sadis di perumahan Puri Anggrek di Kota Serang. Sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Peribahasa itu tepat disematkan ke Wadison Pasaribu, suami yang membunuh istrinya sendiri, Petri Sihombing, hari Minggu lalu. Setelah 2 hari memerankan drama pembunuhan, Wadison Pasaribu akhirnya mendekam di sel tahanan Polresta Serang Kota. Polisi tentu memiliki alasan menahan pelaku. Ya, akhirnya motif pembunuhan istri di Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang terkuak. Pelaku membunuh istrinya dipicu masalah asmara. Wadison yang jarang pulang ke rumahnya karena ia bekerja sebagai petugas koperasi simpan pinjam di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, ternyata memiliki wanita simpanan yang akan dinikahinya. Didasari motif ini, pelaku hendak menceraikan istrinya, namun tidak ingin hak asuh anaknya jatuh kepada korban. Kapolresta Serang Kota menyampaikan pelaku sempat merekayasa kejadian pembunuhan. Ia sempat mengaku sebagai korban perampokan dan berpura-pura masuk karung dan melukai dirinya agar dikira menjadi korban perampokan. Rekayasa kasus ini murni dilakukan Wadison seorang. Tidak ada pihak lain ataupun pihak ketiga yang membantu dalam merekayasa kasus ini. Perlu saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, hari ini kita melakukan preskon ungkap perkara terjadinya pembunuhan berencana yang terjadi di hari Sabtu di komplek perumahan Geraha Puri Anggrek, ya, di mana pada saat kejadian waktu itu kita melihat adanya peristiwa perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, baik dengan Satreskrim Polres, gabungan Resmo Polda dan Unit Reskrim Polsek Walantaka, kemudian disimpulkan bahwa suami korban adalah pelaku pembunuhan. Berdasarkan perbuatan keji tersebut, pelaku diancam dengan Undang-Undang Perbuatan Kejahatan dengan Kekerasan. Pelaku diancam dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Jelang Idul Adha, lapak pedagang bumbu giling di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ramai diserbu pembeli. Konsumen membeli bumbu giling untuk digunakan memasak daging kurban. Bahkan warga harus antri saat akan membeli sejumlah aneka bumbu giling. Mulai dari bumbu rendang, bumbu semur, opor, balado, dan aneka bumbu racik lainnya. Dengan harga rata-rata dijual pada kisaran Rp5.000 sampai Rp10.000 per bungkus, aneka jenis bumbu giling ini laris dibeli warga. Salah satu pedagang mengaku omsetnya naik hingga 50% dibanding hari biasanya. Bumbu yang paling banyak dibeli warga saat ini bumbu rendang dan bumbu semur. Rendang, semur, apa aja yang ada sih. Oh gitu. Tidak pesen aja bumbu apa itu. Bumbu jadi semua. Ada peningkatan nggak sih dalam? Alhamdulillah ada. Oh gitu. Berapa persen? Ada 50% dibanding hari biasa. Ya. Oh gitu. Yang udah digiling. Jahe, kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai. Bumbu ada sih. Oh gitu ya. Yang paling banyak biasanya kalau hari jelang Lebaran ini apa sih? Rendang sama semur. Rendang sama semur. Warga memilih bumbu giling karena dianggap lebih praktis dibanding harus meracik sendiri. Apa teh? Bumbu apa teh? Bumbu opor. Bumbu opor buat apa? Buat ayam. Oh gitu.
buat lebaran besok. Iya. Selain bumbu opor, bumbu apa lagi biasanya? Bumbu rendang. Oh berarti bumbu opor, bumbu rendang. Ya, Kenapa kan pilih yang jadi nih? biar nggak capek ngulek. Oh, lebih praktis ya. Lebih praktis, harganya juga terjangkau. Menurut pedagang, biasanya lonjakan permintaan bumbu giling masih akan terjadi hingga 3 hari setelah Idul Adha. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar peredaran vape yang berisi obat keras. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menggerebek toko di salah satu pusat perbelanjaan elektronik di Jakarta. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 1.115 bungkus cartridge vape siap pakai yang telah dikemas dengan merek Number One asal Thailand. Tidak sampai di situ, berdasarkan informasi GS bahwa pemilik barang tersebut sudah berada di Batam, sehingga petugas langsung mengejar dan menangkap pelaku Susanto alias S di sebuah apartemen. Sebelumnya petugas juga menangkap seorang penumpang berinisial F yang membawa 5 botol berisi cairan etomidet ketika baru tiba dari Thailand. Diketahui penumpang tersebut merupakan pengedar sekaligus produsen vape berisi obat keras yang mengandung obat bius. Dari keterangan petugas, peredaran cartridge berisi airan liquid zat etomidet asal Thailand kian marak di Indonesia. Biasanya para tersangka mengedarkan barangnya di tempat hiburan malam dengan harga Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000. Total barang bukti yang berhasil diamankan senilai Rp4 miliar. Menarik karena ini merupakan kasus yang berkaitan dengan home industry. Jadi dia mendatangkan dalam bentuk cairan utuh dari luar negeri, kemudian diproduksi dan disuntik, dimasukkan kepada cartridge spot. Nah untuk yang kedua, itu memang kasusnya mendatangkan atau memasukkan barang yang sudah dalam bentuk cartridge spot yang sebanyak 1.115 dengan harga jual kurang lebih 2,5 juta, dan kita konversikan tadi omset yang didapatkan oleh si tersangka S yang kedua ini adalah kurang lebih 3,9 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.